Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi, refleksi, dan latihan soal dari kelompok kami di kelas M 2022A yang beranggotakan Gita Yunda Dewi, Sheila Naren Ardelita, Panca Dewi Fitriana, Niken Putri Pangastu, dan saya sendiri Ramdhaniel Andrian Fernando. Yang pertama, bagaimana pendapat saudara tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Jelaskan pendapat saudara. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan membekali warga negara dengan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, komitmen, dan pola untuk mengamalkan Pancasila. Menurut pendapat saudara, metode pembelajaran yang bagaimana yang cocok dalam pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Yaitu dengan menggunakan metode kolaboratif dengan membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok dan mempresentasikan hasil tugasnya kepada kelompok-kelompok lain di dalam kelas. Berbagai masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia seperti korupsi, narkoba, dekadensi moral, dan lain-lain menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana pendapat saudara upaya yang bisa dilakukan sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa terhadap permasalahan tersebut? Yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melihat dampak-dampak negatif di atas dan juga mengikuti webinar mengenai permasalahan tersebut, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi kepada warga untuk mengedukasi mereka. Yang keempat, bagaimana menurut pendapat saudara menjadi seorang yang Pancasila? Menjadi pribadi yang berjiwa Pancasila sangat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Memiliki jiwa Pancasila sangat baik untuk karakter kita. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk latihan soal yang selanjutnya, yaitu soal yang pertama. Nilai luhur apa saja yang dapat dilestarikan dalam Pancasila? Jawab. Yang pertama, yaitu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, yaitu menerima keputusan yang dibuat dalam rapat atau musyawarah. Yang ketiga, yaitu mengutamakan persatuan. Yang keempat, rendah hati. Yang kelima, kerja keras. Untuk soal yang kedua, mengapa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dianggap sebagai landasan dasar konsepsi Pancasila lahir di Indonesia? Karena sebelum ajaran Pancasila sudah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Dikutip dari buku Pancasila Diklat Ujian Dinas Tingkat 1 dari Kementerian Keuangan Rakyat Indonesia, unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan atau nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal itu masuk dalam tata kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Hal itu juga dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen tertulis yang ada seperti Telaga Batu, Ketukan Bukit, Karangbiahi, Talang Tuwo, dan Kota Kapur. Dalam Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Parpanca juga diuraikan susunan pemerintahan Majapahit dan sebagainya. Adapun penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam perjuangan bangsa, yakni anti pengenaan, hingga akhirnya perumusan Pancasila digaungkan sebagai dasar negara. Untuk yang ketiga, yaitu mengapa Jakarta Charter belum bisa mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara. Yaitu karena dalam Piagam Jakarta itu terdapat susunan Pancasila yang kasar, lantas diperdebatkan oleh dua kalangan besar, yaitu antara kalangan nasionalis Islam dan kalangan Kristen di timur Indonesia. Perihal sila pertama dalam Pancasila yang pada saat itu masih mencantumkan kalimat yang memfokuskan pada syariat Islam saja sebagai kewajiban berketuhanan di Indonesia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Niken Putri Pangastu. Baik, saya akan menjelaskan latihan soal nomor 4 dan 5. Berilah bukti bahwa tanggal 1 disahkan sebagai hari lahir Pancasila. Adanya pengakuan secara yuridis oleh negara bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni
tahun 1945 yang bersumber dari pidato Presiden Soekarno telah dinyatakan dengan jelas dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Perpres tersebut menjelaskan bahwa penetapan Hari Lahir Pancasila mengacu pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Soal berikutnya, refleksi Pancasila dalam dinamika sejarah bangsa Indonesia perlu dilestarikan sebagai salah satu cara membangun jiwa bangsa. Jelaskan maksudnya disertai 2 fakta nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maksud dari kalimat di atas yaitu Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang tidak hanya sebagai tulisan dan pengakuan saja, tetapi Pancasila haruslah dijiwai dan diamalkan. Fakta nyata dalam kehidupan sehari-hari, 1. Sila Pancasila, sila pertama yang diwajibkan memiliki agama dan menaati perintah dalam ajaran agamanya masing-masing. 2. Sila kedua yang harus memanusiakan manusia, artinya berjiwa toleransi maupun bersolidaritas, karena manusia saling membutuhkan dan tidak dapat hidup sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Panca Dewi Fitriana. Refleksi. Soal refleksi. Yang pertama adalah apa yang akan terjadi dalam kehidupan jika tidak ada filsafat dalam arti pemikiran yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh. Filsafat dipandang sebagai induk dasar dari segala ilmu. Jika filsafat tidak ada dalam pemikiran yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh, maka yang akan terjadi dalam kehidupan ini adalah kehidupan tidak selaras dan berantakan karena tidak memiliki pedoman dan acuan sebagai dasar kehidupan. Munculnya konflik dan perselisihan, sehingga persatuan dan kesatuan akan semakin melemah. Yang kedua, apakah yang akan terjadi jika Indonesia tidak memiliki Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara, yang artinya dasar negara menjadi pedoman dan komponen penting agar negara terbebas atau merdeka dari penjajahan. Jadi yang mungkin terjadi jika Indonesia tidak memiliki Pancasila adalah negara Indonesia akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Persatuan dan kesatuan bangsa akan terancam karena tidak memiliki pedoman dasar yaitu Pancasila. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sela Ngaren. Oke, bisa di next Mbak Gita PPT-nya. Pertanyaan yang ketiga. Apakah yang terjadi jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak ada nilai yang disepakati dan dijunjung tinggi secara bersama-sama, yaitu sulitnya mencapai tata kehidupan yang harmonis, tidak adanya ketertiban, tidak adanya jaminan perlindungan terhadap hak individu, tidak adanya sistem perlindungan bagi mereka yang lemah, dan lain sebagainya. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu sendiri akan hancur, karena tidak adanya nilai yang dijunjung tinggi secara bersama-sama. Pertanyaan yang terakhir, apa yang terjadi jika dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak ada norma, yaitu terjadi kekacauan dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena masyarakat tidak memiliki acuan dalam bertindak sehingga terjadinya kebebasan dalam berperilaku sewenang-wenang atau seenaknya sendiri dan merugikan diri sendiri maupun orang lain itu seringkali terjadi. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.